Action. Oke, Oke, teman-teman selamat malam. Kita Juno, Mike, dan Henry. Kita mau minta terima kasih banyak untuk 100.000 penonton di YouTube. Dan di 100.000 penonton ini, seperti yang kita sudah janjikan beberapa minggu yang lalu bahwa kita akan buat video BTS. Jadi hal-hal yang terjadi di belakang kamera. Tapi selain itu, selain di belakang kamera, nanti Juno juga cerita dia maksud lirik juga. Mike ini punya instrumen kayak bagaimana. Yang pertama mungkin bisa diceritakan latar belakang dari pembuatan lagu, mungkin dari kakak-kakak dong semua. Lagu itu ya sesuai dengan yang kita alami di tanah rantau kan. Kita tidak bisa pulang karena ada beberapa kendala. Salah satunya seperti wabah yang teman-teman sendiri sudah ketahui. Jadi kita cuma di Jogja. Dan di saat itu tiba-tiba saya ada keinginan untuk buat lagu tentang pulang. Rindu rumah gitu. Pas ingin membuat lagu, tiba-tiba ada Justin. Kita sama-sama situ memikirkan liriknya ke depan untuk membuat lagu untuk dia punya keberlanjutan lagi. Dari awal ya cuma iseng-iseng, tapi tiba-tiba ada niat lagi niat tiba-tiba ada niat yang muncul dari dalam hati ini. Kita lanjutkan lagu tersebut sampai beberapa hari ke depan dengan ya. Mungkin kalau dari level lirik itu kisah nyata atau bagaimana? Bisa jadi kisah nyata, tapi itu memang rata-rata kisah nyata. Mungkin bisa dikutip salah satu buah lirik, mungkin langsung bisa dinyanyikan sedikit. Oke, makna dari silakan lirik. saja, Pak. Waktu dulu masih kecil kaplah batu nomor satu masa itu selalu. Nah itu kan memang sambil dari apa yang saya sudah alami dari macam dulu kecil-kecil kaplah batu di rumah, mama dong macam bicara melawan sampai pas merantau keluar dari rumah untuk tinggal rumah, tapi kita mencari pengalaman atau ilmu di luar tempat kelahiran. Saya mulai rasa di situ. Waktu dulu di rumah sana kaplah batu nomor satu. Pas sekarang sudah jauh-jauh baru rasa. Kapal layar berlayar jauh ke seberang pesawat bawa seterbang ke tanah orang. Saya sedih, kas tinggal kampung halaman jauh. Ada yang ingin saya ceritakan. Dan sampai lirik yang seterusnya itu sudah yang saya ceritakan tentang apa yang sudah saya alami. Dan mungkin juga kalau tak kenal di teman-teman, saudara dan semua, ya seperti itu sudah yang ingin saya sampaikan di lirik tersebut. Kalau dari proses pembuatan lagu mungkin butuh berapa lama pembuatannya? Atau ada proses pembuatannya, entah itu dari pembuatan lirik kemudian beat dulu atau beat duluan dulu baru lirik, atau ada perubahan beat? Mungkin bisa dijelaskan. Pertama tuh beat, kita udah buat beat dulu, tapi kita masih pakai FL Studio. Itu masih kita gambar ya macam piano tuh kita tidak main langsung, tapi langsung kita buat di aplikasi. Jadi bunyinya tuh kayak cempreng gitu, cempreng. Atau namanya juga bawaan bunyi dari aplikasi, jadi bunyinya tidak sesuai dengan hati gitu, tapi tidak menutup kita punya semangat untuk terus karya. Kita tetap gas. Nah, di situ kita mulai lanjut pakai. Jadi sebenarnya itu kalau teman-teman kalau mau cerita, jadi ada dua instrumen. Instrumen pertama yang lama itu yang dari kita buat di FL sebagai input gate, dan setelah itu pas kebetulan ada kakak Mike dengar, kakak Mike ada punya ide untuk mengaransemen musik tersebut. Nanti dong tampilkan mungkin ya, tampilkan sedikit DP beat lama tuh DP bunyi bagaimana, mungkin sedikit ditampilkan di dalam sini, dan perubahan ke beat baru mungkin nanti akan ditampilkan.
Mungkin selain dari beat, mungkin proses pembuatan butuh berapa hari? 1,5 hari kok. Iya. Pembuatan apa? Berapa hari? 1 hari, Jadi 2 hari. dia punya cerita sebenarnya tuh 1 hari tuh malam kita recording vokal 1 hari aja terus selesai. sampai pagi, sorenya langsung kita buat video klip. Buat video klip dengan instrumen yang lama. Instrumen yang lama. Ya. Itu belum kakak Michael belum bikin dia punya ini karena sebenarnya dia punya musik. Itu karena mungkin masih semangat sekali tau. Terus semangat. Iya, karena berhubung pas juga dengan corona, bikin ketemu yang bisa pulang. Jadi memang sesuatu yang bikin kalau dari hati itu memang Langsung. ya Jadi. begitulah langsung jadi. Dan yang direncanakan ya, ini betul-betul yang direncanakan. Foto kameramen pasti ini toh mendadak toh. Siap, mendadak, deadline padat. Mendadak juga telepon suruh mau bikin video. Semua serba mepet, the power of kepepet. Panggilan darurat. Panggilan darurat. Salah, ulang. Ini bagian yang terpilih Gunung Tanjung. Iya, Kami gambar sudah. sudah. Tapele Gunung Tanjung, laut membentang, rumah semakin jauh. Kakak Mike, silakan untuk instrumennya bagaimana sampai ada pemikiran untuk agak sedikit merubah beat yang awal sampai ke masuk ke instrumen yang begitu gila dan membahana. Proses pembuatan lagunya itu sebenarnya udah jadi. Terus Masuk puasa. Tidak bisa. Sampai ada Juno nih, dia panggil satu. Sebenarnya itu awalnya tuh cuma isi bass. karena dong bilang nih kayaknya bass kurang enak tuh. Oke, sudah sip. Nah, terus waktu itu pas kita teman ada datang, nah terus alat-alatnya tuh dia bawa, ada sound card, ada ini semua. Nah, daripada itu langsung saya isi. Nah, dia suruh saya dengar dulu toh. Dia suruh saya dengar, cuma dari pikiran ada yang kurang. Kurang banyak. Nah, banyaknya itu ya makanya mulai dari intro dia punya wave pertama, terus masuk ada rap, terus ke bridge, terus nanti ada dia punya jembatan untuk naik, terus itu nanti dengar kalau ada melodi tuh. Nah, itu semua tuh sama lagu yang awalnya sama lagu yang sudah jadi itu beda semua. Nah, DB mungkin bisa mainkan sedikit instrumen yang dibuat. untuk intro awalnya kan biasa, cuma di situ saya buat kayak sedikit harmoni, saya menambahkan harmoni ke dalam lagu-lagunya mereka. Nah, jadinya tuh kayak gini. Nah, itu intro. Itu yang masalah telepon kamu. Nah, mau ada telepon. Halo, Ma. Tato. Karena beatnya ini kan slow, jadi ada bagian-bagian suara voice yang tipis-tipis, misalnya kayak bells, terus ada dia punya organ yang saya masukin di situ. Nah, itu hanya untuk mempermanis dari dia punya instrumen itu. Jadi seperti begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin bisa dimainkan satu-satu, mungkin dari intro terus apa di istilah. Nah, mungkin karena bisa sebelum dijelaskan. itu kendalanya ini. Jadi semua instrumen mulai dari piano, bass, gitar, drum, itu semua saya take-nya di piano. Ya. Karena ya kita maklum lah anak kos, keterbatasan alat, terus untuk recording juga semua terbatas, jadi kita pakai apa adanya. Gitar dari piano, terus rekam drum dari piano, semua pokoknya ini dari piano. Hi-hat juga Itu betul. hi-hat semua, jadi instrumen semua musik rekam dari barang ini. Nah, itu beatnya. Kembali ku teringat pada masa yang mama. Oke, sekarang bass. Nah, itu tadi drum, ini sekarang bass. Nah, itu intro awal. Tak. Tak. Ding. Tak. Jadi semua musik itu rekam dari sini. Nah, Terus apa lagi? Setelah itu apa lagi? bagian gitar tuh saya tidak pakai gitar, cuma pakai lead dari synthesizer tuh yang
Bunyinya kayak gini. Nah, di tempat ada di bridge-nya tuh kayak gini. Yang Yang satu tuh yang kok. itu Udah siap ya? Ingat pada masakan mama. Dari kamar tidur tercium semerbak. Ada mungkin bisa mainkan sedikit pas di ref, mungkin dari rap sedikit dulu baru masuk ke Rap. iya. mending menyanyi sama main toh, begitu saya. Oh berarti kita Ini pas pergi kemana? Kembali ku teringat pada masakan mama. Dari kamar tidur tercium semerbak masakan. Wow, rumahku, diriku ingin kembali pulang ke sana. Dari tanah rantau, ku hanya pantau darinya. Buka mulu le besar sedikit. Tapi tak bisa pantau, ku hanya pantau dari jauh. Oh itu salah. Jangan kau ketawa. Tapi tak bisa, tapi tak bisa. Waktu dulu masih kecil, kaplah batu nomor satu, masa itu berlalu. Berkaryalah tanpa memadamkan cahaya orang lain. Rumah ingat papa, ingat mama, see you starting.